Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Offering A 2018 yang beranggotakan Rini Putri Suryono, Siti Nurlelia Oktaviani, dan Zuratul Mufidah akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran biologi ditinjau dari teori belajar yang melandasinya. Pokok bahasan pada materi ini yaitu pendekatan kontekstual, pendekatan saintifik, dan pendekatan SETS. Yang pertama adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual mengacu pada pendekatan yang membantu siswa memahami apa yang mereka pelajari dengan menghubungkan mata pelajaran mereka dengan konteks kehidupan mereka. Pada pendekatan CTL menekankan pada minat dan pengalaman siswa sehingga siswa mudah memahami materi. Pemahaman siswa dipermudah dengan adanya pengalaman yang membantu pemahaman siswa. Dalam strategi CTL, guru berperan sebagai fasilitator bagi kelancaran proses dan pencapaian hasil belajar. Pendekatan kontekstual memandang bahwa cara terbaik adalah siswa mengkonstruksikan pemahamannya sendiri secara aktif melalui pengalamannya. Pada pendekatan kontekstual menekankan pada dua kemampuan, yaitu kemampuan menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata dan kemampuan aplikatif dalam kehidupan siswa. Selanjutnya ada tabel perbandingan antara pendekatan CTL dengan pendekatan konvensional. Dari pendekatan CTL terdapat 15 poin yang merupakan kelebihan dari pendekatan kontekstual itu sendiri. Yang pertama adalah siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Karena di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, siswa berperan belajar bersama dalam kerja dan diskusi kelompok. Diskusi kelompok membantu siswa berkomunikasi dan memecahkan masalah, sehingga lebih mudah memahami materi yang ada. Yang ketiga, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau didasarkan pada masalah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembelajaran kontekstual menggunakan pengalaman sebagai alat bantu untuk memahami materi. Yang keempat, perubahan perilaku siswa dibangun atas kesadaran sendiri. Dalam konsep ini, siswa akan menyadari kemampuannya dengan bimbingan guru. Yang kelima, memperoleh keterampilan yang dikembangkan dari pemahaman merupakan salah satu strategi kontekstual, yaitu applying atau menggunakan materi yang diperolehnya untuk dikembangkan. Yang keenam, penghargaan yang diberikan berupa kepuasan diri. Ketujuh, siswa tidak berperilaku jelek karena dia sadar dan merugikan. Kedelapan, bahasa yang disampaikan komunikatif. Kesembilan, belajar dari apa yang sudah dikenal siswa, yaitu pengalaman dengan bantuan guru. Yang ke-11, pengetahuan yang ada dibangun dan dikembangkan sendiri. Ke-12, didasarkan pada pengalaman siswa. Yang ke-13, hasil belajar diukur berdasarkan proses. Ke-14, pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas karena dapat juga dari pengalaman siswa. Yang ke-15, adanya upaya pemecahan masalah melalui kerja kelompok. Selanjutnya adalah strategi yang digunakan dalam pendekatan kontekstual. Menurut Krod 2021, ia berpendapat terdapat 5 pendekatan dalam pendekatan kontekstual yang disingkat menjadi REACT, yaitu relating, experiencing, applying, cooperating, and transferring. Dalam relating, siswa dirangsang menghubungkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan mereka sebelumnya, sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih mudah melalui pengalaman mereka. Kemudian, yang kedua adalah experiencing, membawa materi dalam kelas agar dapat memberikan pengalaman langsung. Di sini, guru berperan untuk melakukan strategi ini, yaitu dengan memancing siswa mengatakan pengalamannya terkait materi tersebut. Ketiga, applying, yaitu belajar menerapkan konsep-konsep yang akan digunakan. Pemahamannya
siswa akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, cooperating, mengacu pada pembelajaran dalam konteks berbagi, menanggapi dan berkomunikasi dengan peserta lain. Cooperating di sini dilakukan melalui diskusi kelompok yang melatih kemampuan sosial siswa, pemecahan masalah siswa dan tanggapan siswa sehingga dapat berkembang dengan baik. Yang kelima adalah transferring, menggunakan pengetahuan yang ada atau yang dipelajari siswa untuk dipahami. Transferring merupakan transfer ilmu melalui pemahaman antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa. Kemudian, bentuk-bentuk pembelajaran kontekstual. Bentuk-bentuk pembelajaran kontekstual ada 6, yaitu yang pertama, cara belajar siswa aktif. Dalam CBSA, pendekatan ini menitik beratkan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran melalui asimilasi dan akomodasi kognitif untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan, serta internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap. Siswa dipandang sebagai objek pembelajaran dan subjek yang belajar. Sedangkan titik berat proses pembelajaran adalah pada keaktifan siswa dan keaktifan guru. Yang kedua adalah pendekatan kecakapan hidup, yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Pembelajaran yang berorientasi kecakapan hidup tercermin dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi kecakapan proses, dimensi kecakapan keilmuan, dan dimensi kecakapan mengaplikasikan. Kemudian pembelajaran inquiry, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan yang diperlukan. Disiplin intelektual dan keterampilan tersebut dilatih dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan jawaban atas dasar keinginan tahuan mereka. Yang ketiga adalah pembelajaran kooperatif, adalah suatu strategi belajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja, yaitu dalam kerja kelompok. Yang terakhir, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dalam pembelajaran ini, pemecahan masalah digunakan peserta didik untuk diidentifikasi dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dalam menambah pemahaman. Model ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan dari transfer pengetahuan. Peserta didik dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru di sini hanya membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan belajar. Baik teman-teman, di sini saya Zuratul Mufidah akan melanjutkan penjelasan mengenai pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 5 tahapan, yaitu mengamati, menanya atau merumuskan masalah, mengolah data, mengasosiasi atau menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, apa saja karakteristik dari pendekatan saintifik? Yang pertama adalah substansi atau materi pembelajaran harus berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Jadi bukan hanya sebatas kira-kira, khayalan, legenda ataupun dongeng semata. Yang kedua, proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah. Lalu apa saja tujuan dari pendekatan saintifik? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan intelek siswa, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Yang kedua adalah untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Yang ketiga, agar tercipta kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya adalah untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide,
khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, tujuan dari pendekatan saintifik ini adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Terdapat 5 prinsip dalam pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk sikap dan karakter siswa. Selain itu, pembelajaran juga mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pada pendekatan saintifik ini juga memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Dan juga pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar pada guru. Kemudian, apa saja kelebihan dan kekurangan dari pendekatan saintifik? Yang pertama adalah kelebihan pendekatan saintifik. Pada pendekatan saintifik ini akan membuat siswa lebih aktif dan kreatif, serta menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Karena pada pendekatan saintifik ini, proses pembelajaran berpacu pada siswa. Yang kedua, penilaian didapatkan dari semua aspek, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, kekurangan dari pendekatan saintifik ini, yaitu guru akan jarang menjelaskan kepada siswanya. Pendekatan saintifik ini menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri, sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, apa saja langkah-langkah dalam implementasi pendekatan saintifik? Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, menjelaskan beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam pendekatan saintifik, yaitu mengamati, bertanya, mengolah data, menyimpulkan, serta mengkomunikasikan. Tahapan pertama yaitu mengamati. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Dilanjutkan dengan kegiatan bertanya. Dalam kegiatan ini, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca sebelumnya. Dilanjutkan dengan kegiatan mengolah data. Pada tahapan mengolah data ini, peserta didik sedapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif. Selanjutnya yaitu kegiatan menyimpulkan. Pada kegiatan ini bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok atau bisa juga dengan dikerjakan sendiri setelah mendengarkan hasil kegiatan mengolah informasi. Dan yang terakhir yakni mengkomunikasikan. Pada kegiatan akhir ini, diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun, baik secara bersama-sama dalam kelompok atau secara individu dari hasil kesimpulan yang telah dibuat bersama. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pendekatan SETS atau Science, Environment, Teknologi, dan Society. Pendekatan SETS merupakan salah satu jenis pendekatan pembelajaran terpadu yang melibatkan unsur sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, peserta didik dilatih tentang keterkaitan antara unsur-unsur yang ada dalam pendekatan SETS. Adanya keterkaitan antara unsur-unsur dalam SETS menandakan bahwa tiap-tiap unsur saling mempengaruhi dalam proses perkembangannya. Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak untuk dapat mengaitkan unsur sains dalam pembelajaran yang sedang diikuti dengan unsur lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan SETS dalam pembelajaran biologi merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan antara materi biologi dengan unsur-unsur yang ada dalam pendekatan SETS. Pesan utama yang dibawa dalam pendekatan SETS ini adalah untuk menggunakan sains,
ke dalam bentuk teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau society, sehingga diperlukan berbagai pemikiran tentang implikasinya pada lingkungan atau environment. Tujuan pendekatan SCTS. Yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat membangun pemahaman, pengetahuan baru, dan pengalaman yang sebenarnya merupakan pengetahuan yang telah dimilikinya. Sehingga dalam hal ini, pengetahuan yang sebenarnya telah dimiliki peserta didik dikembangkan menjadi pemahaman, pengetahuan baru, dan pengalaman baru. Yang kedua, untuk membantu peserta didik mengetahui sains dan perkembangannya, serta bagaimana perkembangan sains dapat mempengaruhi lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara timbal balik. Sehingga dalam hal ini, peserta didik akan didorong untuk berpikir secara aktif dalam menghasilkan bentuk teknologi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, juga turut memperhatikan dampak positif dan negatifnya terhadap lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dibimbing untuk lebih mengembangkan rasa ingin tahu terhadap alam sekitar dan segala hal yang berkaitan dengan unsur dalam SCTS. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan kooperatif. Yang kelima, melibatkan peserta didik pada situasi sebenarnya yang ada di alam. Berikut adalah tahapan pembelajaran sains melalui pendekatan SCTS. Yang pertama adalah tahap invitasi. Pada tahap ini, guru memberikan masalah atau isu teraktual yang sedang berkembang di masyarakat sekitar yang dapat dipahami dan merangsang peserta didik untuk memberikan solusi dalam mengatasinya. Guru juga bisa mengumpulkan pendapat dari peserta didik berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Tahap kedua adalah tahap eksplorasi. Pada tahap ini, peserta didik melaksanakan aksinya untuk berusaha mempelajari atau memahami masalah yang telah diberikan. Tahap ketiga adalah tahap solusi. Pada tahap ini, peserta didik melakukan analisis serta berdiskusi tentang solusi pemecahan dari masalah yang telah ada pada tahap invitasi. Tahap keempat adalah tahap aplikasi. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan konsep yang telah diperoleh pada keadaan sebenarnya yang ada. Dalam hal ini, peserta didik melakukan aksi nyata dalam mengatasi masalah yang muncul pada tahap invitasi. Tahap kelima adalah tahap pemantauan konsep. Pada tahap ini, guru memberikan feedback atau umpan balik berupa penguatan terhadap konsep yang telah diperoleh peserta didik. Sehingga, melalui pendekatan ini, dapat membantu peserta didik untuk mengetahui lebih dalam tentang sains, teknologi, serta perkembangan sains dan teknologi yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat. Berikut adalah model pembelajaran dalam pendekatan SCTS. Yang pertama adalah higher order thinking, yaitu dengan mengembangkan keterampilan dan cara berpikir tingkat tinggi agar unsur teknologi dan sains akan nampak. Yang kedua adalah kunjungan objek, yaitu melakukan model pembelajaran dengan mengaitkan antara dampak yang terjadi pada lingkungan melalui kunjungan objek sesuai sasaran dengan memanfaatkan sains dan teknologi yang diterangkan oleh guru. Yang ketiga adalah kooperatif dan active learning, yaitu model pembelajaran yang mengacu pada pendekatan di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil sehingga akan saling membantu satu sama lain. Beberapa model tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan materi pelajaran yang dibutuhkan. Model-model pembelajaran tersebut dapat diterapkan secara bervariasi agar peserta didik tidak bosan, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengingat materi pembelajaran untuk jangka panjang. Sehingga, melalui pendekatan SCTS, pembelajaran biologi akan lebih berkesan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Berikut adalah contoh-contoh penerapan metode melalui pendekatan SCTS. Yang pertama adalah eksperimen, yaitu mempelajari materi pembelajaran dengan melakukan percobaan. Sehingga, dalam hal ini, peserta didik akan didorong untuk berpikir secara aktif dan kritis dalam memecahkan masalah dalam penelitian.
Yang kedua adalah observasi, yaitu mempelajari materi pembelajaran melalui pengamatan secara langsung. Pada metode ini, peserta didik diajak untuk melihat objek yang akan diajarkan secara langsung, sehingga hal tersebut akan lebih berkesan pada ingatan peserta didik. Yang ketiga adalah karya wisata, yaitu mempelajari materi pembelajaran dengan mengajak peserta didik pergi ke suatu tempat wisata sebagai objek pembelajaran. Yang keempat adalah problem solving, yaitu mempelajari materi pembelajaran dengan membahas beberapa isu teraktual yang kemudian dicari permasalahan beserta solusi dalam menyelesaikannya. Selanjutnya adalah diskusi, yaitu mempelajari materi pembelajaran dengan saling adu argumentasi. Selanjutnya adalah wawancara, yaitu mempelajari materi pembelajaran dengan tanya jawab secara sistematis dan penelitian berdasarkan tujuan. Selanjutnya adalah tanya jawab, yaitu penyampaian pesan pengajaran di mana peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun sebaliknya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir adalah bercerita. Berikut adalah kelebihan dari pendekatan SIDS. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dan pengalaman peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan. Karena dalam hal ini, peserta didik akan diberikan isu atau masalah teraktual dan terfaktual. Kemudian peserta didik akan berusaha untuk mencari solusi penyelesaian dari masalah tersebut. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dipilih sesuai dengan keinginan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna, sehingga hasil belajar akan bertahan lebih lama dalam ingatan peserta didik. Karena dalam hal ini, peserta didik juga diajak untuk kunjungan wisata di mana akan melihat permasalahan atau objek secara langsung. Selanjutnya adalah untuk menumbuh kembangkan keterampilan berpikir peserta didik, terutama keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya adalah untuk menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis, yaitu sesuai dengan permasalahan yang sering dijumpai dalam lingkungan peserta didik. Kemudian untuk menumbuhkan keterampilan sosial peserta didik seperti komunikasi, kerjasama, toleransi, dan saling menghargai terhadap kebebasan orang lain. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan dalam pendekatan SIDS. Yang pertama dalam aspek guru, yaitu guru haruslah memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, serta keterampilan metodologis yang handal. Jika guru tidak memiliki aspek tersebut, maka pembelajaran melalui pendekatan ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Selanjutnya dalam aspek peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jika peserta didik tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka penerapan metode ini tidak dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya dalam aspek kurikulum, yaitu kurikulum harus luas dan berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan hanya pada pencapaian target penyampaian materi saja. Yang selanjutnya adalah suasana pembelajaran. Pembelajaran biologi melalui pendekatan SIDS ini cenderung mengutamakan salah satu kajian rumah saja. Maka dari itu, hanya materi tertentu saja yang dapat dilakukan melalui metode ini. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam